Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara Ahlan Wasalan, pendengar Radio Silaturahim, untuk pemirsa Radio Silaturahim dimanapun Anda berada, di Batam, di Jakarta, di Banyuwangi, di Palembang lagi off ya. Di Palembang, di Banyuwangi, kemudian di Sukabumi, di Temanggung, kemudian Yogyakarta, di Sigli Aceh, dan lain-lain. Selamat pagi, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam acara Ahlan Wasalan. Kami menghadirkan seorang pria ganteng yang sangat punya potensi banget ya. Dia lahir di Jakarta tanggal 25 Juli tahun 58, SD-nya di Jakarta Timur, di Gang Ayub. Siapa yang tahu Gang Ayub? Jatinegara. Kemudian sekolah di PGA Cawang. Kemudian PGA Lampung, Al-Rishad Palembang, kemudian IAIN ambil Usuluddin, di IAIN Araniri di Aceh, kemudian S2-nya di Paramadina, S3-nya di Bogor Ibnu Khaldun. Hobinya membaca dan bela diri. Assalamualaikum Abu Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya bisa juga ya kita ngobrol-ngobrol di Rasil nih. Bismillah. Masya Allah, Abu Ali antum nih luar biasa, sudah menghasilkan buku, mengarang buku sebanyak 8 buku. Pawang Manusia, Strategi Jitu Menaklukkan dan Mempengaruhi Orang Lain. Ini Bapak Anies Baswedan juga memberi komentar terhadap buku ini. Katanya Pak Anies Baswedan ini judulnya provokatif, isinya substantif, membantu pembaca untuk menstrukturkan ilmu dan teknik agar bisa bermakna positif di Indonesia, di masyarakat. Pak Abu Ali, antum selain hobinya membaca buku, juga menulis buku. Buku-buku tentang apa biasanya, Antur? Tentang motivasi ya? Jadi kalau Ana menulis buku adalah mencari tahu apa keinginan pasar, bukan apa keinginan Ana. Jadi karena semua buku diterbitkan alhamdulillah oleh Gramedia. Gramedia. Jadi penerbit besar itu. Ya, alhamdulillah. Nah, saran dari Gramedia, pergi ke pasar, berarti tanya sama masyarakat, apa yang mereka butuhkan itu yang kita tulis. Tanya ke masyarakat? Iya, kita nguping-nguping apa yang diperlukan sama masyarakat. Jadi menulis buku apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu landasannya. Bukan apa yang saya mau, tapi masyarakat mau apa kita layani. Oh, bukannya masyarakat katanya daya membacanya masih kurang, minat bacanya masih kurang, betul nggak itu? Alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali, sudah berubah. Minat bacanya sekarang banyak. Buktinya apa? Buktinya mereka sekarang pandai-pandai. Pandai-pandai, bisa bergaul, bisa bekerja, mudah sekali. Mereka juga menulis buku, pelatihannya, sahabatnya bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri. Indonesia sekarang nih patut kita syukuri, walaupun ada kekurangan pastilah. Kita bersenambungan, ya, kita hidup di negara yang sangat indah ya, nyaman gitu ya. Hanya saja ada perbaikan ke dalam dan keluar. Contoh perbaikan ke dalam, misal. Hari ini kita belum bisa bahasa Arab. Misal, pasang target 25 tahun dari sekarang, 25 tahun bukan 3 hari. 25 tahun dari sekarang, minimal 1 jam setiap hari. Masa 25 tahun nggak bisa bahasa Arab? Saya belajar bahasa Arab baru saja sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Itu saya gunakan YouTube, saya sediakan waktu sehari 6 jam. Sampai 3 tahun, alhamdulillah. Jadi baca Quran, sedikit banyak kita paham. Kenikmatan yang saya rasakan adalah ketika kita membaca Al-Quran dan kita sholat, kita paham apa yang kita baca. Masya Allah. Itu berbeda sekali, nikmatnya luar biasa. Itu antum belajar bahasa dari nol ya? Enggak dari nol sama sekali. Bisa sedikit ya? Sedikit, masih istilahnya kalau orang kampung bilang, dari dorobu. Ya, masih gitu. Tapi metode belajar bahasa Arab sekarang berbeda dengan metode belajar bahasa Arab di zaman waktu saya masih sekolah. Bedanya apa? Bedanya sekarang praktek. Praktek dulu grammar, nahwu dan syaraf nanti. Yang penting. Jadi menurut saya kalau Anda ingin bisa berbahasa Arab,
pertama cintai Allah. Karena kalau Anda cinta Allah, Allah minta Anda baca Quran. Oh, gitu. Jadi kan itu. Jadi kalau Anda punya kekasih, kekasih minta sesuatu, Anda akan penuhi kekasih itu cara logika ya. Benar. Jadi pertanyaannya kalau habis bangun tidur, in English I will say, in English it's okay ya. Ya Allah, what do you want me to do today? Ya Allah, apa yang Allah mau akan lakukan. Nah, jadi gitu. Jadi kehidupan saya belakangan ini standarnya bangun tidur, mandi, sholat tahajud, baca Quran 1 juz, baca selawat minimal 100, baca hasbi Allah wa ni'mal wakil 450. Baru yang lain-lainnya. I put God first. Saya letakkan Allah nomor 1. Masya Allah. Jangan pelit dengan waktu terhadap Allah. Gitu. Apa yang Abu Ali rasakan setelah itu? Barokah. Barokah. Barokah hidupnya barokah. Yang kedua kenikmatan hidup. Nah, kenikmatan itu adanya di hati. Dan satu-satunya menurut saya yang bisa memberikan kenikmatan itu Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada manusia yang dikehendakinya. Nah, seperti itu. Jadi mencintai Allah gitu. Mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Quran, dan mencintai orang-orang Arab lah. Bukan tanda kita ini ya. Kalau kita pengen bisa bahasa Inggris, seperti saya belajar bahasa Inggris, saya bergaul dengan orang Amerika. Nah, saya pengen bisa bahasa, saya bergaul dengan orang, minimal tidak ada kata benci di dalam hati. Itu bisa membantu. Bisa membantu. Penetrasi bahasanya lebih cepat ya. Akan cepat. Masya Allah. Mencintai orang lain. Oke. Iwan dan Akhwat, kami masih berbincang-bincang dengan Abu Ali, seorang motivator internasional yang sudah menulis sebanyak 8 buku dan isinya juga kebanyakan masalah motivasi. Belum banyak bahasa Arab. Dengan teman dialognya ada Syekh Holil ya. Syekh Holil ya. Untuk mempelajar juga. Iya. Ketika saya berada sama beliau, saya memilih berbicara pakai bahasa Arab. Suka dikoreksi juga nggak? Iya, sambil jalan, sambil koreksi. Making mistake is normal ya. Berbuat salah itu normal gitu. Masya Allah, Masya Allah. Dan kalau Anda punya masalah itu mindsetnya harus bagus. Mindsetnya bagus itu ada 3 dari segi filsafat ya. Pertama, how do you see yourself? Jadi Anda melihat diri Anda itu siapa? Makanya di Islam tuh ada kata-kata yang indah adalah Allahumma anta robbi wa ana abduka. Ya Allah, saya hambamu dan engkau Tuhanku. Nah itu posisi saya di hadapan Allah seperti itu. Yang kedua, how do you see your problems? Bagaimana Anda melihat persoalan? Problem itu tes dari Allah Subhanahu untuk kita menjadi lebih baik. Problem itu bukannya hukuman. Our problems is not a punishment from Allah. No, just a test. Nah, jadi yang ngetes itu Allah. Jadi Anda tidak perlu marah-marah dengan problem yang Anda hadapi. Rasulullah berpesan, la tahdab walakal jannah. Jangan marah, surga untuk Anda. Gitu. Indah-indah sekali di situ. Yang ketiga, how do you see Allah Subhanahu wa taala? Anda melihat Allah itu siapa gitu. Nah, kalau itu Anda lihat Allah adalah segala-galanya, masalah adalah problem itu adalah tes, jadi bukannya hukuman. Yang ketiga Anda melihat diri Anda adalah hamba Allah, itu hidup nikmat sekali. Super nikmat. Masya Allah. Iwan Ahmad, kita mesti banyak belajar nih ya dengan Abu Ali. Nanti kami akan bacakan nomor HP beliau, silakan disiapkan saja pulpen sama kertasnya. Beliau juga sudah berjalan ke 10 negara. 12 negara. Kalau Anda berkunjung ke negara lain, apa yang Anda cari? Belajar. Selalu belajar. Belajar terus. Bukan belajar dan bukan wisata ya? Ngisi juga. Ke negara mana saja itu? Pertama Singapura, Malaysia, Jepang, Belanda, Polandia, Australia, Timur Tengah, Middle East. Ke Amerika juga? Belum. Rencana ya? Rencana. Jadi siap Anda berkunjung ke mana? Ke suatu negara, belajar dari negara itu. Tentang apa belajarnya? Tentang hidup. Tentang hidup? Iya. Life means problems. Oke, misalnya ke Jepang, waktu itu belajar apa dari Jepang? Wah, luar biasa Jepang. Salut ya. Tentang waktu, disiplin, baik orangnya. Jadi kalau mau berhasil, beberapa tips yang saya dapat dari Jepang. Pertama, be humble. Ya kan? Anda ingat ketika Jepang dibom, bom atom, pertanyaan dari Kaisar, ada guru nggak? Ada. Jadi guru sangat terhormat. Guru harus diselamatkan ya? Dalam Islam, al-ulama warasatul anbiya. Ulama guru juga kan? Itu selaras tuh ya? Selaras Islam dengan budaya Jepang itu. Yang kedua, disiplin. Kalau jam tangan Anda mati, Anda pergi ke stasiun,
Menyesuaikan itu tepat sekali. Yang ketiga, teachable. Anda mau dididik gitu, menerima gitu kan. Jadi jangan merasa diri sempurna. Kita selalu belajar. Jadi thalabul ilmi ila akhir hayat. Kita jadi pelajar sampai seumur hidup. Belajar tidak ada henti-hentinya. Dengan siapa aja bisa kita belajar. Yang kedua, kita punya dedikasi ya. Jepang mungkin untuk negerinya dan nama baiknya, kita lebih dari itu. Jadi kalau Jepang berbuat baik sesuatu supaya nama baiknya terhormat. Sehingga ada salah seorang tokoh Jepang yang mempertaruhkan hidupnya dengan etika. Tapi buat kepentingan hidupnya. Kalau kita plus, nah, kita bertaruh untuk hidupnya, untuk diri kita dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seharusnya kita lebih. Makanya saya bilang sama teman-teman sambil bercanda, kalau Anda mau bisa tepat waktu, belajar sama orang Jepang. Tapi kalau Anda mau pintar bergaul, belajar sama orang Amerika. Oh, beda-beda itu. Beda-beda, ada sembuhnya. Gitu. Tapi kalau Anda mau belajar sedekah, belajar sama orang Arab. Orang Arab banyak sedekahnya. Ya. Setiap tamu belum boleh pulang kecuali udah makan. Itu banyak kan budaya orang Arab. Iya, betul, secara betul. keseluruhan ya, secara keseluruhan. Di haji kan kadang-kadang kita tuh ditawarin makanan itu semobil ya. Di keluarga Quraisy itu terkenal kan jamuannya. Jadi setiap bangsa ini mempunyai ciri khas. Ciri khas yang positif gitu ya. Kalau Anda mau jadi seorang pembisnis, contoh Rasulullah, terus contoh orang Cina. Jadi gitu orang Cina pembisnisnya. Cina tuh pernah juga ya? Iya, ada cerita bagus juga tentang Cina. Gimana ceritanya itu? Ada 2 anak sekolah, anak SD. Saya nggak punya musuh ya. Saya panggil maaf saya, Cina juga saudara kita kan, karena kita cucunya Nabi Adam, Siti Hawa. Jadi semua orang ini adalah saudara kita, tanda petik cucunya Nabi Adam. Nah, ada saudara kita keturunan Cina, ada orang Indonesia, satu SD. Sekolahnya di SD. Nah, yang orang Indonesia, yang anak orang Indonesia ini, yang saudara orang Cina juga orang Indonesia, maksudnya yang beda 2 orang ini, setelah sekolah, yang tadi maaf tadi saudara kita keturunan Cina, dia disuruh ke warung, ke toko, sambil diajarin dagang. Nah, anak kita nih main, yang lain main. Beda itu ya? Beda. Nah, setelah itu kursus. Tamat SMP, anak kita dibeliin sepeda, yang Cina juga dibeliin sepeda, tapi anak Cina udah mulai kursus dan dititipkan orang tuanya untuk nganter barang, nganter barang kemana-mana. Jadi hasil keringat antar barang tuh dikasih tip, dikasih uang. Nah, yang ini dikasih uang tanpa ada kerja. Nah, ceritanya SMA udah beli motor. Nah, yang anak Cina ini nganter agak jauh dikit, nganter barang, duitnya agak besar juga. Cerita tingkatnya tamat SMA, yang Cina sekolah di Amerika, yang Indonesia tetap di Indonesia. 10 tahun kemudian tentu berbeda, karena melakukan yang berbeda. Yang Cina kaya raya. Jadi kesimpulan yang antum bisa ambil apa? Bisnis ada di mereka, gaya berbisnis itu mereka. Namun kita contoh bisnis tetap Rasulullah. Rasulullah seorang pembisnis, tapi di lapangan kayaknya kita harus belajar banyak dengan orang Tionghoa. Kalau bicara bisnis ya. Antum juga suka memberikan motivasi ke kantor-kantor ya? Ya, saya keliling Indonesia. Problem di pegawai di kantor di Indonesia ini apa rata-rata? Malas? Kurang paham terhadap hidup. Jadi kurang paham terhadap hidup, mereka mau minta tambah uang, minta naik gaji. Nah, dengan adanya hadir Abu Ali adalah motonya, bagaimana Anda masukkan uang ke perusahaan. Nah, dari perusahaan itu baru dibagi-bagi. Kalau Anda nggak bisa masukkan uang ke perusahaan, bagaimana perusahaan mau ngasih Anda? Sekarang modelnya seperti itu. Jadi tim marketing yang mesti kuat dong? Semuanya harus semuanya harus kuat. Jadi pertanyaan sekarang ini kan kalau di challenge, apa yang bisa Anda kerjakan untuk perusahaan? Nah, terus apa yang Anda minta? Sekarang fair. Lebih fair gitu ya. Jadi kalau kita mau melamar kerja, waktu ketemu sama bagian apa? Personal ya? Apa yang mesti kita ungkapkan ke bagian personal ya? Saya setelah mempelajari perusahaan Anda cukup bagus, dan saya bisa memberi sesuatu ke perusahaan Anda lebih bagus. Bukan minta, tapi memberi. Oh, gitu ya. Nanti di sana didiskusikan apa yang bisa Anda buat sehingga perusahaan bisa lebih maju. Berarti dia udah punya konsep sebelumnya. Harus punya konsep, skill. Skill, dan itu bisa dipelajari sejak kecil. Jadi bukan dari segi... Di hadis itu ada khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, di situ mutunya.
Oke. Di mana Anda berada, Anda mau dari di Jawa, dimanapun Anda berada, moto Anda bermanfaat. Oke, antum pokoknya kalau bergaul sama Abu Ali bisa ketularan tuh semangatnya, semangat belajar dan semangat lain-lain. Ini kami tadi janji mau bacain nomor teleponnya, silakan disiapkan pulpen sama kertas. Abu Ali, namanya singkat saja Abu Ali. Nggak mau dipanggil profesor ya? Nah, Padahal kan udah profesor ya? sudah. Sudah profesor, tapi nggak mau dipanggil prof. Panggil saja Abu Ali. Ini nomornya 0852. Sudah? 100. Sudah? 55 111 0852 kemudian 100 55 111. Abu Ali, antum pernah ke India? Belum. Belum. Ke Pakistan? Tahun ini insya Allah. Oh, kenapa pengen ke Pakistan? Saya salah seorang aktivis pembela Kashmir, pembela kemanusiaan. Ada apa dengan Kashmir, Kak? Nah, Kashmir ini ada musibah besar. Jadi Inggris meninggalkan India dan pada saat itu ada kesepakatan orang Islam tidak mau satu kelompok dengan India, dengan orang Hindu ya. Jadi mendirikan sendiri, semua orang Islam pindah ke Pakistan dan orang Hindu memilih di India. Tetap di India. Kasus di Kashmir adalah, sekarang udah 70 tahun ya, 70 tahun menderita Kashmir itu. Wali kotanya orang Hindu, penduduknya tuh 87% Islam. Nah, namun di sana Islam tertindas. Tertindas sekali. Di Kashmir itu ada istilah setengah janda. Setengah janda itu artinya yang perempuan ibu itu nggak tahu suaminya di mana karena suaminya diambil sama polisi sama petugas. Dengan alasan? Ya mereka nih India sangat khawatir dengan Islam karena di India tuh ada 3 kasta, tapi saya tidak paham kastanya apa. Sementara di Islam semua orang sama. Jadi perkembangan orang pada masuk Islam itu pesat sekali dan itu mengkhawatirkan India. Nah, jadi Pakistan membantu Kashmir itu bukan karena kepentingan supaya orang Kashmir jadi orang Pakistan, tidak. Semata-mata kemanusiaan. Bahwa di India itu penjara seumur hidup. Penjara terbesar di dunia. Dan cukup kejam juga cukup kejam. Jadi anak SD, SMP, SMA, dan mahasiswi itu 50% lebih diperkosa. Dan itu bukan pendapat dari Abu Ali, itu pendapat penelitian dari orang Inggris dan orang Amerika. Mereka membacakan hasil penelitiannya sambil nangis. Jadi saya memperjuangkan Kashmir karena panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala, di situ ada manusia. Memang betul yang saya perjuangkan juga orang Islam, tapi lebih dari itu kita lihat itu manusia. Manusia harus diperlakukan sebagai manusia. Binatang aja harus diperlakukan dengan baik, apalagi manusia. Nah di sini Kashmir tidak terangkat. Tidak terangkat. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, saya sedang nulis buku juga tentang Kashmir. Derita Kashmir, derita kita. Oke, Iwan dan Laut, kami masih berbincang dengan Abu Ali. Nomornya tadi kami sudah bacakan ya, 0852 100 55 111. Kenapa kita harus banyak menuntut ilmu? Kalau lihat kan semangatnya luar biasa nih Abu Ali. Ada segala sesuatunya kuncinya, kunci bahagia itu di ilmu. Allah bilang ikra, bacalah. Rasulullah bilang tolabul ilmi, faridotun. Jadi perintah Allah ikra, membaca. Rasulullah bilang tolabul ilmi, menuntut ilmu. Dan filsafat mengatakan knowledge is power. Ilmu, tidak ada ilmu, manusia itu seperti binatang, bahkan lebih rendah. Posisi ilmu di Islam dan di kalangan filsafat nomor 1. Miftahul kulli syai'. Kebahagiaan itu adanya di ilmu. Sementara di hadis dikatakan miftahul jannah salat. Miftahul salat wudu. Nah, untuk kita bisa salat dengan baik itu kuncinya ilmu. Nah, untuk bisa ilmu kuncinya membaca. Namun bagaimanapun juga saya menyarankan Al-Quran itu nomor 1. Karena Al-Quran itu sumber segala-galanya. Bukan saya tidak ingin Anda belajar yang lain-lain, silakan Anda kuasai apa.
Tapi zaman dahulu Anda dokter yang paham Quran, Anda polisi yang paham Quran. Apapun posisi Anda pengusaha yang paham Quran. Jadi tidak ada saya pernah di kampus bicara, saya ini bukan jurusan bahasa Arab, saya bukan jurusan tafsir, jadi saya nggak ngerti Quran. Kita nggak lihat jurusan Anda Muslim. Nah kalau Anda Muslim Quran bahasa Arab, karena bahasa Arab bukan bahasa asing. Bahasa Arab adalah bahasa orang Islam. Quran pakai bahasa Arab. Jadi panutannya seperti itu. Posisi apapun, Anda seorang presiden yang paham Al-Quran, Anda seorang menteri yang paham, Anda pengusaha, apapun ceritanya Anda berusaha untuk paham Quran. Antum juga bercita-cita di Indonesia ini selain bahasa Indonesia juga mengerti bahasa Arab. Karena bukan hanya bercita-cita, saya sedang berjuang dan minta bantuan oleh teman-teman agar bahasa Arab ini menjadi bahasa resmi negara kita. Paling tidak 2 lah. Anda melihat ya, pertama bahasa Arab bagaimana bisa menjadi bahasa negara. Yang kedua, kalau kita ingin maju juga bahasa Inggris menjadi bahasa negara. Yang ketiga, kalau kita mau Mandarin. Mandarin juga terbuka untuk jadi bahasa negara. Jadi nanti Indonesia akan punya 4 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan Mandarin. Itu harapan saya dan itu saya perjuangkan. Bagaimana sosialisasinya itu? Kita bikin dialog. Kita bikin dialog berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Begitu. Jadi sangat dibayangkan lah. Mudah-mudahan kita berdoa semua anggota DPR atau 50% bisa berbahasa Inggris lah. Oke. Antum juga ini ya sudah mulai ceramah Jumat menggunakan bahasa Inggris ya. Itu di luar negeri atau di Indonesia? Di Indonesia, masih di Jakarta. Indonesia. Di Jakarta. Bagaimana dengan audiens yang hadirin yang nggak ngerti? Menjadi motivasi karena nanti di khutbah tersebut di summary-nya itu kita gunakan bahasa Indonesia. Di sekolah pun kita udah itu sebagai motivasi ini loh bahwa bahasa dibutuhkan. Jadi kalau Anda mau jadi orang Muslim yang baik, kuasai bahasa Arab. Anda mau jadi manusia modern, kuasai bahasa Inggris. Anda mau jadi pedagang, Mandarin. Tiga-tiganya luar biasa. Antum udah belajar juga bahasa Mandarin? Belum sedikit-sedikit. Tapi ada niatan untuk ke sana ya. Sahabat saya banyak saudara-saudara kita orang Cina. Masya Allah. Antum juga menulis buku judulnya Pawang Manusia, Strategi Jitu Menaklukkan dan Mempengaruhi Orang Lain. Apa yang Anda ingin ungkapkan di dalam buku ini? Bukunya. Ya, intinya apa? Bukunya cuma 2-3 kalimat. Apa? Tapi ditulisnya agak panjang. Intinya adalah jika Anda ingin bahagia 1 jam, tidur siang. Jadi kalau Anda ingin bahagia dalam waktu 3 bulan, tanam kangkung. Pohon kangkung. Kalau Anda pengen bahagia 5 tahun, tanam pohon rambutan dan yang sejenisnya. Kalau Anda pengen bahagia dalam 20 tahunan, tanam pohon jadi. Jika Anda ingin bahagia seumur hidup, tanam budi pada orang lain. Tanam budi, tidak perlu kebun. Ya kan? Antum dapat ungkapan dari mana itu? Dari tanam budi. Kalau Anda punya budi di mana-mana dan budi Anda berikan kepada orang lain karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kemanapun Anda akan bahagia seumur hidup. Gitu ya. Intinya di buku itu cuma sederhana. Kalau orang luar negeri ya, misalnya orang Jepang atau orang Pakistan melihat Indonesia bagaimana? Bagus, surga. Dia bilang gitu. Surga. Apanya yang surga? Negaranya, orangnya tidak surga atau tidak surga itu tergantung orangnya. Kalau Indonesia the best. Teman-teman saya Singapura bilang iri dengan Indonesia. Dengan alamnya. Dengan alamnya karunia luar biasa. Orang Arab juga bilang. Dengan macetnya surga nggak? Itu tergantung manage-nya, manage kitanya ya. Bisa macet atau tidak, bisa macet itu tergantung. Misalnya kalau kita punya keberanian, if I were a presiden lah, seandainya saya jadi presiden, itu misalnya saya punya paling tidak konsep saya lah, rakyat di atas segala-galanya. Jadi kita akan berikan pelayanan publik itu the best. Nah, masuk kampus itu tidak boleh pakai mobil harus di luar kampus, sehingga kampus itu cukup dengan sepeda sekitar kampus ya. Jadi kan udaranya segar gitu, orangnya juga ini bisa Indonesia ini bisa lebih baik kalau kita disiplin. Ya beberapa kampus yang kita kunjungi parkir aja susah. Iya. Buat di Depok maupun di mana gitu. Nah, jadi mobil putar-putar cari parkir. Mobil tidak boleh masuk kampus. Nah, itu. Jadi ada 2 yang saya inginkan. Kalau nggak dengan kuda dan sepeda. Jadi begitu parkir masuk ke ruang gerbang kampus,
Dia mau naik kuda atau mau naik sepeda. Oh, kayak Jogja zaman dulu dong ya? Nah, itu impiannya. Gitu kan. Tapi yang naik kuda bisa bahasa Inggris ya. Nah, jangan hidup di kampus tidak bisa berbahasa internasional. Gitu. Sangat lucu juga lah. Nah, dulu waktu zaman Belanda ya, oma-oma kita kan belajar bahasa Belanda di sekolah. Tapi sampai sekarang tuh masih ingat dia pintar bahasa Belanda. Yeah. Kalau orang sekarang belajar SMP belajar bahasa Inggris, SMA belajar bahasa Inggris, tapi belum tentu dia bahasa Inggris fluent gitu. Kenapa yang sekarang anak-anak sekarang, kita pergi ke mall-mall berbahasa Inggris. Oh gitu. Yang sekarang jangan yang lihat usia kita ya. Tapi bukan dari sekolah didapatnya. Bukan, dari rumah. Dari YouTube. Dari rumah, belajar dari rumahnya. Orang tuanya bukan guru bahasa Inggris, tapi dikondisikan gitu. Saya pernah naik kereta, ada anak kecil, dialog sama saya, ngobrol sama saya pakai bahasa Inggris lancar banget. Oh ya. Digendong sama kakeknya, yang ngajarin kakeknya. Datang bapaknya, bapaknya nggak bisa. Saya kagum, saya bilang itu sama-sama kata kakeknya, saya yang didik kamu. Sama saya sehari-hari bicara. Jadi memang harus praktek. Jadi kalau antum punya anak mau bisa berenang, bawa ke air. Kalau berenang lah. Oh gitu ya. Jangan grammar. Nahwu dan sorob nomor 2. Yang penting praktek langsung. Ya. Luar biasa, Bu Ali. Apa praktek kan nggak ada ininya gitu kan. Semuanya harus dengan praktek. Saya yakin anak-anak yang sekarang ini, kalau kita pergi ke mall-mall yang bersih ya, itu udah pakai bahasa Inggris. Anak-anak yang sekarang. Canggih-canggih anak sekarang. Anak TK, SD. Dan banyak mereka bisa bahasa Inggris dari film-film kartun. Film-film dari kartun. Dari game. Karena kan Dari pakai bahasa Inggris ya? Betul. Jadi kalau istilahnya guru saya dari orang Amerika, namanya Mr. Dani, Gene Power dari orang Inggris, belajar dari yang Anda suka. Do what you love what you do. Nah, jadi kerjakan apa yang Anda cintai, cintai apa yang Anda kerjakan. Jadi jangan pakai kurikulum, harus begini-begini. Mereka mau belajar apa? Kasih, dan itu yang dipelajarinya. Bagaimana pendapat Antum mengenai Gen Z sekarang ini? Mengenai generasi anak-anak muda milenial lah. Buat anak optimis. Kalau mereka optimis, anak nggak pernah pesimis, optimis. Dari mana Antum melihatnya? Mereka melihat sesuatu lebih canggih dari kita. Mereka bisa. Saya tidak tahu, anak saya bisa bahasa Inggris, padahal dia nggak belajar. Tahu-tahu belajar sendiri. Iya. Sekarang jadi anak saya juga gitu. Optimis dengan itu. Kalau saya optimis ya, lebih baik. Jadi kita membawa rasa optimis. Leading by example lah ya, istilahnya memimpin dengan contoh. Kalau kita pengen anak kita ke masjid, kitanya ke masjid lah, ya kan? Kalau kita nggak pernah ke masjid, bagaimana anak kita mau ke masjid? Nah kalau anak kita ini beri contoh lah, diletakkan di tempat-tempat yang bagus. Gitu. Kalau saya optimis Indonesia akan lebih bagus. Nah Indonesia juga ada problem dengan pengangguran. Menurut Antum apa penyebab pengangguran? Kalau saya boleh berbicara dengan tokoh yang sangat terkenal pada zaman Bahola, itu ada namanya Arif Budiman, dosen di Solo. The right man and the right place. Kita banyak pejabat-pejabat kita ini duduk bukan berdasarkan keahlian ilmu ya, tapi ahli karena saudara teman dan sebagainya. Jadi letakkan sesuatu sesuai dengan keahliannya. The right man and the right place gitu. Kalau itu diletakkan, Indonesia dalam waktu singkat bisa maju. Kita meletakkan seseorang karena kedekatannya ya. Itu konsep anggota DPR bagus. Misalnya di DPR itu ada istilahnya tenaga ahli. Nah, saya ingin berharap bahwa anggota DPR terus tenaga ahlinya nih dari UI. Dari ahli di bidang yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kampus, bukan berdasarkan teman separtai atau sahabat dari kecil, bukan. Tapi berdasarkan keahlian. Sehingga orang anggota DPR punya tim orang-orang ahli yang jujur dan memang berilmu, dan itu datangnya dari kampus lah. Oke. Kalau Abu Ali lihat Singapura bagaimana? Singapura the best. Dari segi bisnis. Dan di Singapura ini saya tulis di buku ini, Singapura itu di belakang Singapura itu ada 7 negara. Oh. Jadi Singapura itu bukan sendirian. Singapura itu 7 negara. Negara apa saja? Jepang, Jerman, Irlandia, ada 7 di situ. Jadi kalau kita mau maju, jangan sendiri. Tinggalkanlah Superman. Superman, no way, super team, yes. Jadi kalau kita ibarat hidup seperti main bola. Bagaimana gol itu bisa masuk, tapi bendera yang berkibar, bendera tim, bukan perorangan. Kan kasihan kiper kalau dilihat. Kiper kapan ngegolkan bola? Kan nggak ngegolkan bola yang pemain yang lain. Tapi kalau tim kan bagus. Nah, jadi begitu. Singapura saya lihat semua pekerjaan tim kerjanya.
Kita masuk ke Singapura, kita nggak berani buang sampah sembarangan. Karena iklimnya gitu. Masjidnya juga bagus di Singapura. Katanya ada yang membedakan Singapura itu tidak membuang sampah karena peraturan. Tapi kalau Jepang itu tidak membuang sampah karena kesadaran. Beda gitu, beda. Betul. Dua-duanya bisa betul. Dua-duanya bisa betul. Kesadaran menimbulkan peraturan yang baik. Peraturan yang baik menimbulkan kesadaran. Dua-duanya dari sisi mana aja bagus. Contohnya Jepang waktu sepak bola dunia itu di Qatar kan dia kalah, tapi kan dia lalu membersihkan stadion gitu. Ya boleh. Jadi saya setuju dengan dua-duanya. Jepang berangkat dari kesadaran, menimbulkan jadi mempunyai peraturan yang baik. Peraturan yang baik juga menimbulkan kesadaran. Dua-duanya saling berhubungan gitu. Dari mana kita datangnya. Nah, kalau Jepang memang kan satu rumpun ya. Kalau di Singapura kan banyak rumpun. Indonesia kan banyak pulau-pulau sukunya lain. Itu juga apakah bisa menjadi handicap untuk saya tidak lihat bahwa di Indonesia ada handicap, tapi kita malah berlapang dada, mulai dari yang kecil dulu. Nah, mulai dari yang kecil dulu kan, misalnya kita bagikan bagaimana kehidupan di kampus itu jadi contoh. Nah dari kampus nanti menyebar. Atau kita start dari pribadi kita masing-masing. Ibda' bin nafsi, mulai diri kita sendiri, keluarga, terus membesar gitu. Tapi jangan lihat dari besar dulu gitu. Kita kan punya pulau, misalnya Pulau W, Sabang. Itu kan kecil sekali. Itu bisa kita start dari situ. Dari pulau-pulau kecil dulu. Kayak Bali, itu kan bisa dibuat Bali yang bagus. Asal ada niat gitu. Programnya jelas gitu. Don't be greedy, jangan rakus lah. Anda lebih baik, dua-duanya bagus. Anda meninggalkan nama baik dan meninggalkan harta yang banyak itu bagus. Namun kalau nggak bisa dua-duanya, paling tidak Anda meninggalkan nama baik lah. Apa yang Abu Ali lihat tentang Indonesia? Indonesia negara yang cukup luas dan butuh waktu lama dan butuh waktu berjuang ini terus-menerus ya. Be optimistis lah. Kita nih bisa menikmati pendidikan, ini kan juga dari pejabat-pejabat penyelenggara. Jangan terlalu berharap minta kesempurnaan. Sebelum Anda minta negara Anda sempurna, sempurnakan diri Anda sendiri. Sebelum Anda ingin negara Anda baik, membuat diri Anda jadi baik. Jadi apa yang Anda harapkan dari orang lain, buat diri Anda juga gitu. Jadi keberagaman suku justru kekayaan itu ya? Kekayaan nikmat sekali. Beda-beda itu ya? Kita terima dengan baik gitu. Dan kita jangan bilang musuh dan tidak musuh, kita bilang saudara, saudara kita gitu. Oke. Abu Ali, kalau ada orang tua pendengar ini ingin menyekolahkan anaknya di university, yang sesuai dengan bakatnya, apa yang Abu Ali bisa sarankan, nasihatkan untuk mereka? Supaya kan banyak yang nggak cocok tuh, udah kuliah lalu nggak cocok dengan jurusannya. Pertama, didik anak itu di bahasa. Yang pertama ya, dari segi skill ya. Yang kedua, yang pertama akhlak lah ya. Adab qoblal ilm ya. Adab dulu kan. Yang kedua baru ilmu. Ilmunya kalau menurut saya sih bahasa. Karena sekarang yang namanya beasiswa, wah udah beda dengan zaman saya masih kuliah. Hampir beasiswa itu datangnya ke seknek semua. Kalau sekarang udah terbuka. Anak sekarang bisa nyari beasiswa sendiri. Syaratnya apa sih? Berkepribadian baik, dia punya skill. Udah terbuka kan. Sekarang saya punya jalur untuk bisa belajar di Amerika. Anda bisa kontak saya kalau mau ke Amerika. Nah, kalau mau ke Amerika tapi kita harus fair ya. Artinya bukan segala-galanya bukan duit. Walaupun kita butuh duit. Nah, yang penting skill anaknya gitu. Persiapkan gitu. Jadi kalau anak Anda bisa dapat beasiswa ke Amerika lah terutama, atau ke Jepang atau kemana saja, ke Korea, itu jauh lebih baik. Pertama, anak itu sendiri bangga dengan prestasinya. Yang kedua, orang tua juga senang. Yang ketiga, hemat. Oke. Sekarang banyak ke Amerika udah terbuka. Teman saya dosen dari ITB lagi ngambil S3 di Amerika. Itu buka jalur sebagai teman-teman yang mau. Sekarang terbuka, semua bisa dilihat. Yang penting intinya innamal a'malu binniat. Niatnya apa? Kuat nggak? Strong will ya. Strong attention gitu. Kalau ada orang kuliah niatnya mau cari kerja, itu bagus nggak? Bagus. Kuliah sambil kerja sambil kuliah bagus. Karena di Amerika juga terbuka, jam-jam tertentu Anda diberikan kesempatan untuk kerja, bahkan dicarikan. Kerja di perpustakaan, kerja bantu seseorang gitu. Semua bisa, bagus. Jenis kerjaan bisa apa saja ya? Kalau di Amerika nggak semua pekerjaan, tapi mudah-mudahan sesuai lah dengan kemampuan mahasiswa. Banyak yang sambil kuliah kerja,
banyak sekali. Dan kerjanya ada hitung-hitungannya, semua serba jelas. Oke. Jadi Anda kalau mau belajar ke Amerika atau ke negara lain, percaya diri lah. Percaya diri Anda tidak sendirian, banyak orang lain. Dan tadi ketika kita punya masalah, kita lihat masalah itu adalah bukan segala-galanya. Kalau Anda misalnya punya waktu sekolah di tes ada 5 soal, Anda bisa ngerjakan 3-2 kan wajar juga. Jadi jangan berharap semua masalah bisa Anda selesaikan. Ada yang nggak bisa selesaikan, ya sudah. Ya senyumin aja tuh masalah kalau udah nggak bisa. Kan? Penyebab orang stres itu apa sih? Dirinya pengen menjadi the best, pengen jadi nomor 1, terus hidup ini adalah kompetisi gitu kan. Terus melupakan ibadah. Tidak. Kalau orang beribadah dengan baik, tidak ada orang yang beribadah yang stres. Tidak ada. Koslet itu karena hubungan Anda dengan Allah tidak bagus. Abu Ali, kalau orang ingin belajar Islam, perginya kemana? Ke Mesir, Madinah, Mekah, atau ke Pakistan? Perginya adalah bersihkan hati. Bersihkan hati, belajar dari hati ke hati, nyari ininya. Masalah negaranya nanti tergantung Anda yang mau. Tapi kalau menurut saya, untuk sementara waktu, tanda petik, kalau mau belajar Islam ke negara yang berbicara bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu kuncinya gitu. Nah, teman saya belajar Islam di Amerika. Doktor dia, ngajar agama Islam, tapi nggak bisa bahasa Arab. Saya salut bahwa dia dokter. Alangkah lebih baik kalau bicara tentang Islam tidak bisa terlepas dari bahasa Arab dan Al-Quran. Jadi silakan, Anda mau jadi apa? Anda mau jadi dokter, insinyur, pembisnis, hiduplah bersama Al-Quran. Hidup bersama Al-Quran, hiduplah bisa bahasa Arab. Saya bisa bayangkan, saya pernah tinggal di Aceh, hobi saya ngopi pada saat itu di Aceh. Satu hari saya bisa 3 kali ngopi, sekali ngopi saya bisa menghabiskan waktu 1,5 jam plus ngobrolnya. Kenapa kita nggak bisa bersama Al-Quran setiap hari 1 jam? Masya Allah. Ya kan ngopi bisa ininya, itu kan panggilan dari hati. Nah, saya dulu kalau pergi ke masjid, sholat subuh belum mandi, belum mandi. Nah, kalau kita mau ketemu seorang pejabat atau bos kita kan kita malu belum mandi. Nah, sekarang saya rubah, pergi ke masjid saya udah mandi. Itu tergantung pengertian kita. Allah, ya? Iya, jadi kita put Allah Subhanahu wa taala is everything. Allah segala-galanya gitu. Jadi apa yang harus ditanamkan kepada anak-anak muda nih, kepada siapapun tentang Allah di diri kita? Allah segala-galanya, lebih penting dari diri Anda. Diri Anda sendiri sama Allah tuh lebih penting Allah daripada diri Anda sendiri. Karena apa? Nanti yang meletakkan di mana Anda berada tuh Allah, bukan Anda. Allah pemberi hidayah gitu. Allah segala-galanya lah. Sikap-sikap itu bagaimana ditumbuhkannya itu? Bagaimana saya pun baru dapat istilahnya, hendak dari kecil. Sholat Jumat, saya dengar khotibnya begitu itu. Kalau kita mau bahagia adalah jadi orang takwa. Nah, jadi orang takwa, sekarang misalnya begini, Anda bekerja di perusahaan. Anda kenal baik dengan bosnya, dengan yang punya perusahaan tersebut. Tentunya tanda petik secara sepintas adalah Anda akan diperlakukan beda dengan pegawai-pegawai yang tidak kenal dengan bos. Nah, kehidupan juga begitu. Kalau Anda tahu persis Allah Subhanahu wa taala karena ilmu ya, based on ilmu, terus Anda ikhlas betul dan sebagainya, nggak mungkin Allah diamkan, nggak mungkin. Allah tuh tidak pernah menjolimi manusia atau makhluknya, dan makhluknya itu sendiri yang menjolimi dirinya. Jadi kalau ada masalah, menurut saya adalah pakai Al-Quran. Karena di situ dibilang fasta'inu bisobri wassalah. Nah, selesaikan masalah dengan sabar dan sholat. Tapi dengan sabar dan sholat harus ada ilmunya. Nah, bagaimana? The power of passion itu besar sekali ya. Kekuatan sabar itu. Anda boleh lihat siapapun manusia yang berhasil, sabar ada pada dirinya. Semua. Bagaimana kesabaran Soeharto, Anda bisa bayangin. Bagaimana kesabaran Jenderal Sudirman. Semua kuncinya. Tidak ada orang berhasil tidak punya sabar. Apa bedanya sabar dengan ilmu? Kalau ilmu kita cari. Kita tidak tahu, menjadi tahu kita cari. Kalau sabar sudah ada di diri kita. Nah, tinggal kita bisa gunakan nggak. Jadi kalau orang bilang sabar ada batas, enggak. Sabar tidak ada batasnya. Sabar milik Anda. Anda mau pakai banyak pun udah ada di diri Anda. Nah, itu sabar. Jadi kesabaran itu nomor 1. Yang kedua sholat. Tapi begitu sholat, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, terus Anda keluar. Laporan dulu sama bos. Jadi kalau perlu, saya udah mulai ya, tapi ini baru buat saya. Jadi kalau saya sholat zuhur, itu malamnya udah saya buat tuh. Sholat zuhur, nanti saya mau bicara sama Allah tentang ini. Sholat asar, saya mau bicara tentang, kayak kita mau ketemu pejabat. Misalnya kan, saya mau ketemu, misalnya antum ya, antum seorang guru saya itu pejabat.
Kan kalau saya datang tanpa ada yang rencana agenda kan sepintas, nanti sampai sana bingung. Jadi saya tulis nanti kalau ketemu dengan Pak Krisna, saya mau bicara ini. Nah, waktunya sekitar ini. Nah, nanti ini. Jadi sholat zuhur saya mau bicara ini, sholat asar mau bicara maghrib, sholat ini, saya tulis. Yang kedua setelah itu habis sholat jangan langsung keluar. Antum kalau ketemu bos antum begitu salaman langsung keluar dengan beda kan. Nah di situ duduk dulu, zikir dulu kan, zikir, laporan dengan Allah, senang lah, bersenang-senang sama Allah gitu. Tapi jadi, kalau ada keperluan nggak apa-apa dong, misalnya mau ke toilet atau emang ada yang mendesak lah. Ya ada yang mendesak nggak jadi masalah. Tapi kan yang namanya setan kan ganggu. Kalau bisa jangan sholat sunnah ya, karena jam 1 udah ditunggu teman mau makan. Nah, gitu kan. Nah, di situ juga ada peran setan kan. Setan selalu menjauhkan kita. Sholat bawa HP misalnya kan. Kalau Anda mau bikin janji sama orang, kalau masih bisa dibikin, bagaimana ya janjinya jam 2. Jangan janji di jam-jam sholat gitu. Jadi jangan Anda pergi ke masjid atau berusaha setelah azan terdengar 30 menit sebelum azan Anda udah bilang, kayak antum bilang, Abu maaf ya, saya jam 2 mau ketemu rektor. Itu dari jauh-jauh jam Anda udah kasih tahu bahwa jam 2. Nah, Anda juga kasih tahu, maaf ya, kalau bisa meetingnya jangan jam sholat gitu. Karena jam sholat saya mau ketemu Allah gitu. Mau laporan dengan Allah gitu. Ini ada persiapan 5 kali kita dikasih waktu sama yang Maha Kuasa bisa ketemu. Dan ini saya dapetin baru beberapa hari. Istilahnya saya baru juga sadar ya. Artinya dengan karena kita baca, dulu saya kalau sholat, maaf cakap, subuh jarang mandi. Karena dingin alasannya kan. Sekarang hampir setiap sholat sebelum subuh saya harus sudah mandi. Karena kita mau ketemu siapa dulu ya. Nah, yang kedua, dulu hampir nggak baca Quran ya. Misalnya. Kalau sekarang 1 hari 1 juz. Masya Allah. Tapi bukan hanya sekedar baca Quran ya. Belajar bahasa Arab juga. Sehingga kita ngerti Alhamdulillahirrahmanirrahim. Misal kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Dulu saya nggak ngerti. Ihdi itu fi'il amar. Ya kan, dari fi'il amar. Jadi berilah kami petunjuk. Nanya itu maf'ul bih misalnya kan. Nah itu jadi nikmat sekali gitu. Jadi kalau percayalah, saya tidak dusta dan saya jujur istilahnya, jika kita paham Al-Quran, baca Quran dan tahu isinya, kita akan sediakan waktu untuk Quran. Karena di situ hidup bersama Quran, moto saya begitu. Oke. Masih di acara Ahlan wa Sahlan di mana kami menghadirkan Abu Ali. Beliau ini sudah profesor tapi maunya dipanggil Abu Ali aja ya. Abu Ali, kalau orang itu jahat atau kurang bagus lah kelakuannya, bisa nggak lalu menjadi tobat, menjadi orang yang baik? Bisa. Bisa? Bisa. Contohnya apa? Banyak sekali. Di Amerika tuh ada penjahat kelas nomor 1. Nah, semua orang pening sama beliau. Banyak saya dikesenggol dor gitu kan. Nah, terus ada ahli psikologi, pendekatannya berbeda. Cari ibunya. Cari ibunya, di mana tuh penjahat itu, ibunya di mana? Dicari, dapat. Akhirnya polisi wanita urus ibunya itu. Diurus ibunya, terus ditayangkan di TV. Suatu hari Allah kasih penjahat itu ngelihat lagi makan itu, lihat di TV, ibunya diurus orang lain. Ibunya diurus orang lain itu. Ya Allah ya Tuhan, bahasa kita lah. Harusnya kan saya gitu ya. Ini saya nggak kenal siapa nih perempuan yang ngurus ibu saya. Sementara anaknya nggak pernah ngurus ya. Datang dia ke rumahnya Dinin. Ternyata polisi perempuan. Poluan lah ya gitu. Diurus, tapi lurusnya lillahi ta'ala ya. Artinya bukan mencari ini. Penjahat itu langsung datang, tobat. Nah, cuman kelebihannya tidak ditangkap. Karena dia datang kesadaran kan, bukan hasil ditangkap. Bahkan diberikan pekerjaan atau bagaimana diskusi, sehingga dia jadi orang baik. Tidak ditangkap. Jadi pendekatan terhadap ibunya banyak sekali. Banyak cara untuk menuju orang baik ya. Termasuk orang yang juga nggak mau sholat gitu ya? Iya. Itu bisa bisa, kalau saya optimis bisa. Gimana caranya tuh? Misalnya ada anak-anak yang belum nggak mau sholat. Bahasanya diambil hatinya. Kalau hatinya sudah ikutin dulu. Jadi kuasai dulu orang itu. Di sini ada istilahnya buku pawang manusia. Sebelum kita ketemu orang, pelajari siapa yang kita mau ketemu itu. Tentu ada waktu ya. Dan jangan beranggapan bahwa yang memberi hidayah itu kita. Kita baliguani walau ya, kita hanya menyampaikan, tapi menentunya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhtiar, yang menentukan itu. Jangankan untuk menentukan diri kita sendiri, kita nggak berkuasa. Tetap hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Yang memberi hidayah itu Allah. Kita hanya menyampaikan saja gitu. Oke. Masih bersama Abu Ali. Ini nomor teleponnya. Tadi saya sudah bacakan, saya akan bacakan lagi. Silakan siapkan pulpen sama kertas. Bisa dicatat. Abu Ali, nomornya 0852 kemudian 100
Kemudian 55 111 satunya 3 kali. 0852 100 55 111. Abu Ali antum pakai gamis ya, bagus suaranya nih abu-abu nih. Bikin sendiri, beli atau apa nih? Hadiah. Hadiah. Hadiah dari siapa? Habib Haidar. Habib Haidar. Ya, sekarang beliau di Kanada. Di Kanada. Sana belajar ya, Bang? Menikah dan tinggal di Kanada. Oh, gitu ya. Jadi, gimana nyaman pakai gamis ya? Ya, saya berusaha ya. Sekarang umur udah 65. Coba pengen jadi ahli masjid lah. Masya Allah. Ya, pelan-pelan gitu ya. Walaupun ketakwaan tidak terletak di baju ya. Tidak terletak di baju. Jadi prinsip hidup yang harus ada pada diri seorang muslim apa sebenarnya? Hidup bersama Quran. Yang penting istilahnya hidup bersama Allah. Letakkan Allah segala-galanya. Dari moto saya tuh, God is everything. Allah tuh lebih penting daripada diri saya sendiri. Anda melihat diri Anda penting buat Anda. Tapi Anda letakkan Allah lebih penting. Sehingga ada hadis yang mengatakan bahwa kita harus mencintai Rasul melebihi dari cinta diri sendiri. Nah, kita letakkan Allah dan Rasul tuh number one lah. Itu letaknya di situ. Kalau orang banyak problem rumah tangga, problem utang, itu bagaimana mengatasi? Pertama, bahwa problem itu bukannya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tes untuk membuat Anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kalau ada persoalan yang memang Anda tidak bisa menyelesaikan, ya terima apa adanya. Memang kita tidak mampu untuk menyelesaikan semua persoalan. Ada soal 10, misal Anda bisa kerjakan 5, udah alhamdulillah. Bagaimana orang yang merasa kekurangan rezeki? Kita diuji sama Allah ada beberapa hal ya. Pertama, salah satu diantaranya kehilangan anggota keluarga. Yang kedua, kurang makan. Yang ketiga, finansial. Iya kan? Nah, untuk melihat finansial, kekurangan finansial ya memang tidak cukup. Pertama, sabar. Itu kuncinya. Yang kedua, dialog di waktu sholat. Yang ketiga, belajar pada orang lain. Belajar pada orang lain ya. Misalnya kalau kita pengen bisa berenang, kita belajar sama orang lain yang bisa berenang. Kalau kita pengen punya uang, belajar sama orang yang bisa nyari uang. Semuanya kuncinya belajar. Tapi butuh waktu. Butuh waktu dan Anda bila Anda memiliki sesuatu kekurangan, yang Anda lihat juga Anda punya positif banyak ya. Seperti dikasih sehat. Nah, saya punya teman, maaf cakap, pada saat itu untuk transport aja susah. Nah, tahu-tahu jadi kaya raya, rumahnya bagus, mobilnya bagus, tapi badannya sakit. Kan kasihan juga gitu. Nah, jadi bersyukurlah. Barang siapa bersyukur pada dirinya, barang bersyukur berarti dia bersyukur untuk dirinya gitu. Be positif. Masalah kekurangan pasti ada lah. Nabi aja pernah tidak makan sekian lama kan. Jadi jangan marah-marah sama masalah. Ya, terima masalah apa adanya dengan sabar dan ikhlas, terus perbaikin terus. Pertama jangan marah-marah. Jadi kalau ada masalah jangan marah. Letakkan masalah di atas dan masalah itu jangan dibawa ke hati. Cukup di kepala saja lah. Bilang sama masalah hari ini Anda akan selesaikan, minggu ini kalau nggak bisa minggu depan. Jadi jangan membiarkan masalah menyakiti hati kita. Karena masalah kan itu kertas ujian ya. Saya juga banyak masalah gitu kan. Istilahnya setiap orang juga punya masalah. Tapi jangan membiarkan masalah menyakiti kita. Yang kedua, menurut saya, di samping Anda paham itu, Anda harus mempelajari siapa itu setan. Karena setan itu ada ahli fikih Abu Hanifah. Punya anak namanya Abdullah. Abu Hanifah sakit sudah di tempat tidur mau meninggal. Setan masih pegang jari kakinya. Kata setan, Abu Hanifah, sudah saya lepas. Abu Hanifah bilang, mabad. Bahasa Inggrisnya, not yet. Yo masih megang katanya. Enggak, saya bilang, lepas. Nah, anaknya bingung. Kok bapaknya ngomong sendiri, mabad. Not yet. Ditanya, Abah, apakah Abah takut mau mati? Bukan, kaki Abah dipegang sama setan katanya. Abah bilang, lepas. Kata setan tuh, belum, udah dilepas. Belum dilepas. Nah, jadi setan tuh kerjanya, tugasnya mengganggu. Sampai akhir. Jadi begitu bayi lahir, menurut buku yang saya baca adalah, jadi ibu-ibu yang lahir tuh setan udah di sana nunggu. Begitu bayi lahir, yang bikin ngeyak itu, yang bikin nangis tuh setan. Dicubit setan lah kalau bahasa Batawinya, dibikin nangis. Nah, udah bikin nangis, setan declare setan itu. Ya walad, istilahnya bahasa Arab. Ya kid,
gitu. Hey anak kecil, you and I are enemies forever. You dan saya adalah musuh berbuyutan. Itu udah setan udah declare udah. Dan kita banyak yang tidak mempedulikan setan. Jadi pelajari siapa setan, letakkan setan musuh kita seumur hidup. Kita lagi mau baca Quran, kita udah jadwalkan mau baca Quran, dapat telepon, disuruh ketemu sama orang gitu kan. Selalu aja setan kerjanya menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu setan. Nah, tapi ingat ada dialog nanti di akhirat, ada seorang berdialog sama Allah. Ada 3 ya. Allah Subhanahu wa taala, manusia sama setan. Manusia bilang, "Ya Allah, saya melakukan kejahatan karena setan." Setan bilang, "No. It doesn't make sense. Nggak muat. Nah, saya tidak punya kekuasaan. I didn't have power to ask you to do bad things." Setan bilang, saya tidak punya kekuasaan untuk membuat Anda melakukan kejahatan, perbuatan yang buruk. Saya hanya, dibilang itu saya hanya ajak Anda, yuk berbuat jahat yuk. Anda mau. Nah, berarti kan Anda yang mau. Anda kan bisa nolak. Anda punya akal, punya ini. Jadi setan bilang, jangan salahkan saya lah, salahkan dirimu sendiri. Saya cuma ngajak aja. Saya ngajak, yuk kita minum yuk. Yuk kita begini, berbuat gini. Enggak pernah ada saya perintah Anda. Enggak, saya ngajak. Anda mau. Ya sudahlah. Sekarang Anda bertanggung jawab lah pada perbuatan Anda. Jangan saya disalahkan. Memang saya hadir seperti itu gitu. Nah, itu dialognya. Jadi kan terbuka kan, jangan menyalahkan setan. Memang setan tugasnya seperti itu. Abu Ali ada yang tanya nih, bagaimana cara memerangi kemalasan? Iya. Pertama, malas itu memang tidak enak ya. Tidak enak. Nah, supaya memerangi, kalau bahasa di motivasi itu, apa yang Anda kerjakan, Anda lihat manfaatnya. Jadi misalnya kita spend waktu sehari 3 jam atau 6 jam untuk belajar bahasa Arab, Anda lihat faedahnya. Anda tidak punya rumah, baru nikah, ngontrak. Terus Anda melihat bahwa benar-benar butuh rumah. Dalam jangka 10 tahun Anda cicil atau 15 tahun Anda punya rumah. Kan rajin tuh. Karena Anda lihat manfaatnya rumah. Nah, begitu juga apa yang ada manfaatnya, Anda nggak. Saya bersungguh-sungguh karena saya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah itu harus dicari gitu, disungguh-sungguh. Jam 3 kita bangun, apaan ya? Kalau bukan karena Allah, kamu karena apa lagi? Bener nggak? Bangun jam 3 buat apa? Kalau